Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video ke-866 bersama kami Klub Matematika. Oke, kita bahas di sini soal nomor 6. Fulan memiliki barang dagangan berupa 4 gross. Oke, 4 gross peralatan makan dan 3 kodi pakaian anak-anak. Berapakah jumlah seluruh barang dagangan Fulan ya? Di sini hanya tinggal menjumlahkan saja 4 gross ditambah dengan 3 kodi. Perlu diingat 1 gross. Oke, di sini sama dengan 144. Sementara 1 kodi itu nilainya adalah sama dengan 20. Berarti di sini tinggal 4 dikali dengan 144 ditambah dengan 3 dikali dengan 20. Karena 3 kodi 4 gross. 4 kali 144 adalah 576. Ini 60. Ya, tinggal dijumlahkan saja 636. Mudah sekali ya. Yang penting kita tahu ya berapa 1 kodi berapa, 1 gross berapa. Tentu ini akan mudah. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 7 ya. Seorang penjual tisu keliling telah berhasil menjual 36 buah tisu dari 5 lusin tisu yang tersedia. Persentase sisa tisu. Yang ditanyakan adalah persentase sisa tisu. Di sini 5 lusin, 1 lusinnya kan 12. Berarti di sini adalah 60 ya. 60 tisu yang dijual. Baru terjual 36, berarti sisanya adalah masih ada 24 yang belum terjual atau sisa tisunya adalah 24. Nah, 24 ini yang kita buat persentase. 24 dari jumlah tisu total adalah 60 dikali dengan 100%. Nah, sederhana sekali. 60 dan 100 keduanya saya bagi dengan 20 ya. 100 bagi 25, 60 bagi 23. Tinggal 24 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 8. Tinggal 8 dikalikan dengan 5. 40%. Selesai pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Informasi untuk teman-teman semuanya. Di Siap Jadi ASN di sini kita sediakan juga ada 6 buah paket gratis untuk teman-teman semuanya. Ada juga yang powerful di sini 64 paket berbayar. Ada super prediksi yang volume 1, volume 2 dan volume 3. Apa sih untuk super prediksi ini? Super prediksi ini didasarkan kepada FR tes CPNS tahun ini. Berapa harganya untuk mengikuti 1 kali tryout ini? Rp25.000 untuk 1 orang. Tapi jika teman-teman punya 5 komunitas, 5 orang yang ingin gabung, maka setiap orang hanya cukup membayar Rp15.000. Linknya kita sediakan di kolom deskripsi. Kemudian kita geser ke kiri. Di sini ada tryout untuk P3K khusus guru kelas SD. Juga sudah kita sediakan. Harganya juga sangat-sangat murah sekali. Hanya Rp20.000 kalau 1 orang. Jika lebih dari 5 orang, maka cukup bayar Rp10.000 per orang. Jadi luar biasa. Manfaatkan kesempatan ini sekarang juga. Oke, lanjut di soal nomor 8. Sedikit berbeda untuk nomor 8 ini adalah pengolahan data yang menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata TWK dalam sebuah kelas di bimbel CPNS rata-ratanya adalah 80. Jika ditambah seorang peserta belajar baru yang mendapat nilai 95, maka rata-rata TWK dalam kelas itu menjadi 81. Banyak peserta dalam kelas semula adalah. Nah, ini sedikit berbeda. Karena yang ditanyakan bukan rata-rata baru. Biasanya kan rata-rata baru yang ditanya. Ini yang ditanya adalah pesertanya berapa. Maka kita pakai rumus di sini adalah rata-rata total atau rata-rata baru. Saya tulis dengan X gini. Sama dengan yang rata-rata pertama dikalikan dengan jumlah orang yang pertama. Dibagi dengan nilai rata-rata yang kedua. Artinya yang nilai yang didapat oleh 1 anak ini. F-nya. Jumlahnya juga F2 ini ya F2 sama dengan frekuensi 1 ditambah dengan frekuensi 2. Ini X ini adalah rata-rata baru. Rata-rata barunya di sini adalah 81. Maka ini saya tulis 81 sama dengan rata-rata lamanya yang semula ini adalah 80 rata-ratanya kan 80 dikalikan jumlah peserta awal. Ini masih F1. Biar mudah saya tulis A gitu aja ya. Ditambah dengan X2 nilai yang rata-rata kedua atau nilai tambahannya
itu nilainya kan hanya satu anak ya. Berarti 95 dikalikan dengan 1 per F1-nya tadi adalah A, F2-nya adalah 1. Sudah, tinggal kita kalikan di sini antara 81 dikali A tambah 1. 81 kali A adalah 81A ditambah 81 kali 1 adalah 81 sama dengan 80 kali A 80A ditambah 95 dikalikan dengan 1 tetap 95. Nah, ini bisa kita kumpulkan. Yang ada variabel A pindah ke ruas kiri, kemudian yang tidak ada variabel A kita pindah ke ruas kanan. Berarti di sini tinggal 81A. Ini kan plus, pindah ke ruas kiri menjadi negatif ya. 80A. Sementara 95-nya tetap di sini, tapi 81-nya pindah ke ruas kanan karena semula plus pindah ke ruas kanan menjadi ada negatifnya. Sudah, 81A dikurangi 80A sama dengan 1A. Atau sama dengan A kan? Iya kan? 1A itu sama dengan A. Sehingga 95 dikurangi 81 hasilnya adalah 14. Berarti A atau F1 frekuensi 1. Frekuensi semula, banyak peserta semula adalah 14 orang. Pilihan jawaban yang B seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, kita lanjut di latihan soal berikutnya, nomor 9. Nilai rata-rata SKD 30 peserta seminar CPNS ya. Ini sudah diketahui ya, jumlah pesertanya ada 30. Kemudian nilai rata-ratanya adalah 364. Jika seorang peserta yang terlambat mengikuti seminar mendapatkan nilai 385, tidak dimasukkan. Ini ya, ada kata-kata tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata nilai SKD tersebut, maka nilai rata-rata menjadi, karena tidak dimasukkan, berarti pesertanya tinggal 29. Jumlahnya ini kita kurangi dengan 385 ini. Untuk awalnya kita kali dulu nilai totalnya, yaitu dari 30 siswa, 30 peserta, 30 peserta di sini kita kalikan dengan 364 agar kita bisa mencari nilai total awal dari 30 peserta ini. Hasilnya adalah 10.920. Oke, di sini sudah ada nilai total dari 30 siswa. Karena ada satu siswa yang terlambat dengan nilai 385 tidak dimasukkan. Nah, maka di sini adalah untuk menghitung rata-rata baru, di sini adalah 10.925 dikurangi nilai yang tidak dihitung adalah 385 ya, karena dia terlambat tidak dimasukkan ya. Pesertanya semula 30, karena ada satu peserta yang tidak dihitung berarti menjadi 39 saja. Sudah, kita tinggal hitung saja di sini 10.920 dikurangi dengan 385 adalah 10.535 dibagi dengan 29. Sudah, 363,2. Selesai, pilihan jawaban yang B. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal berikutnya ya. Di sini nomor 10 ya. Untuk nomor 10, kecepatan rata-rata mobil si Fulan pada 4 jam pertama adalah 20 km per jam. Oke, 4 jam pertama adalah 20 km per jam. Dan tiap jam berikutnya bertambah 10 km per jam. Pada kecepatan 80 km per jam, mobil si Fulan mogok. Kecepatan rata-rata mobil si Fulan dari awal ia berangkat hingga mogok terjadi adalah titik-titik kilometer per jam. Oke, akan kita hitung di sini. Untuk menghitung rata-ratanya, kecepatan rata-rata di sini adalah di 4 jam awal kecepatannya adalah 20 km per jam. Berarti 4 jam kali 20. Kemudian 1 jam berikutnya naik 10. Oke, bukan tambah ya ini ya, tapi langsung kali ya. Berarti di sini 1 dikalikan dengan, karena naik 10 berarti dikalikan dengan 30. Ditambah lagi 1 jam berikutnya naik 10 lagi dikali 40. Ditambah 1 jam berikutnya lagi naik 10 lagi berarti 50. Ditambah 1 jam berikutnya lagi naik 10 lagi berarti 60. Ditambah 1 jam berikutnya lagi naik 10 lagi 70. Ditambah 1 jam naik lagi 10 berarti 80. Setelah 80 mogok.
Sudah, berarti sampai sini. Baru ini kita bagi selama berapa jam ini? Ya lihat di sini. 4 jam tambah 1, 5. Tambah 6. Kemudian 7, 8, 9, 10. Ada 10 jam. Nah, ini tinggal dihitung aja. 4 kali 20 adalah 80. Ditambah 1 kali 30, 1 kali 40, kemudian 1 kali 50, 1 kali 60, kemudian 70, yang terakhir adalah 80, dan dibagi dengan 10. Nah, gini. Untuk menghitung jumlahnya biar mudah, ini kita pasangkan saja 40 dan 60. Ya, ini kan jadi 100. Kemudian 30 saya pasangkan dengan 70. Ini juga jadi 100, berarti sudah 200 kan. Kemudian di sini ada 80 sama 50 ya. Tadi ada 100. Kemudian 100 lagi. 80 tambah 40 itu 130. 130 tambah 80 berarti di sini adalah totalnya ini, karena di sini 130, satu saja di sini 130 ditambah dengan 80, maka di sini menjadi 410 per 10 atau hasilnya langsung 41 seperti itu. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D ya, 41 karena 10, 100, 130 dan 80 seperti itu. Cukup mudah ya, karena kelompok matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal nomor 11. Untuk nomor 11 dan 12, oke, kita tulis jawabannya, kita bahas bersama-sama di kolom komentar. Fulan pergi dari rumah ke tempat wisata yang jaraknya 280 km dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Apabila ia pergi pukul 7.00, pukul berapakah sampai di tempat wisata tersebut? Pilihannya A sampai dengan E. Selanjutnya di soal nomor 12 ya, ini tentang berjabat tangan atau bersalaman ya. Silakan kita sharing bersama di kolom komentar. Dalam suatu ruangan terdapat 30 pasangan suami istri. Berapa banyak salaman yang dilakukan jika setiap orang saling bersalaman? Pilihan jawabannya A sampai dengan E. Seperti itu, ada 2 soal yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Jika teman-teman bisa ikut berpartisipasi, silakan tulis aja di kolom komentar. Semoga semua video dari kami Klub Matematika bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga bermanfaat.